Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil ini Yesus berpuasa. Lalu di situ iblis mencobai. Ada beberapa kata soal cobaan. Jadi apa yang dialami Yesus adalah sebuah cobaan. Mungkin kita juga pernah mengalami cobaan. Apakah cobaan ini dari kata coba-coba untuk menguji kita? Ada yang berpendapat demikian. Kalau kita menghadapi sesuatu yang berat itu cobaan. Dan cobaan itu karena coba-coba tidak pernah diberikan 100%. Sehingga hanya sedikit atau setengah saja kesulitan ataupun penderitaan yang kita alami saat pencobaan itu. Hanya menguji apakah kita ini kuat atau tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, memang itu salah satu cara orang untuk bertahan dalam pencobaan. Menganggap bahwa pencobaan itu tidaklah sungguh-sungguh. Tuhan hanya menguji kita supaya Tuhan tahu apakah kita beriman, apakah kita setia kepadanya atau tidak. Tapi ada orang yang mengatakan
cobaan Tuhan itu luar biasa. Ada yang menderita sakit sampai bertahun-tahun lamanya. Ada yang menderita sakit kemudian meninggal. Apakah ini coba-coba? Karena cobaan yang dialami itu sampai merenggut nyawa atau jiwa orang. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun orang memahami cobaan, tapi cobaan adalah situasi yang sulit yang kita hadapi. Situasi yang seringkali membuat kita tidak berdaya. Kita menjadi lemah, menjadi putus asa, kehilangan harapan, bahkan bisa jadi berakhir dengan kematian. Karena orang sudah putus asa, tidak ada harapan sama sekali. Nah, situasi cobaan ini pasti kita hadapi. Siapapun kita, latar belakangnya apa, semua orang menghadapi yang namanya cobaan. Entah itu kecil, entah itu sedang, entah itu besar, sampai yang merenggut nyawa sekalipun. Maka ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di padang gurun ketika Yesus menghadapi situasi di mana raganya sudah lemah, tidak berdaya, dia mengandalkan Allah untuk memberikan kekuatan. Dan Allah juga turut campur di situ, meskipun tidak dikatakan, ya, tidak ada dialog antara Allah dan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus bisa keluar dari cobaan itu karena sejak awal dia melibatkan Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus. Berarti Allah tetap menyertai. Berarti dalam pencobaan itu Yesus juga mengandalkan Allah untuk mendapatkan jalan keluar dari pencobaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika menghadapi cobaan yang berat hingga kita kadangkala menyerah, situasinya begitu sulit, apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya Tuhan Yesus yang bisa lolos dari pencobaan? Tidak. Karena kita juga disertai oleh Roh Kudus. Ketika kita dibaptis, ketika kita menerima sakramen penguatan, kita juga dikuatkan oleh Roh Kudus. Dilindungi, disertai. Dan Roh Kudus itu juga tetap kita jaga lewat sakramen-sakramen yang kita terima. Lewat doa-doa yang membuat kita dekat dengan Allah. Lewat membaca firman. Seharusnya dengan itu semua kita tidak putus asa. Ibu bapak saudara-saudari, ada cerita yang saya yakin bapak ibu sudah pernah dengar. Ada seorang bapak bersama dengan anaknya pergi ke suatu tempat dengan menggunakan kendaraan, mobil. Anaknya yang nyetir. Nah, ketika di tengah perjalanan ada hujan deras, ada angin kencang, ada badai. Situasi itu membuat cemas, membuat khawatir. Si anak mengatakan kepada bapaknya, lebih baik kita kembali. Lebih baik kita pulang. Keadaan semakin mencemaskan. Keadaan semakin membuat kita takut.
Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami itu ya. Ketika naik kendaraan, hujan deras, angin lebat, sehingga tidak bisa melihat ke depan, jarak pandang sangat terbatas. Kebetulan di samping kanan kiri itu juga banyak pepohonan yang tinggi. Wah, itu membuat cemas. Saya sempat mengalami itu dan juga khawatir. Saya ingin berhenti atau kembali. Tapi cerita ini yang saya ingat betul, maka membuat saya juga yakin bahwa harus tetap jalan. Nah, Bapak itu juga menyarankan kepada anaknya, jangan berhenti, tetap jalan. Lalui segala kesulitan tantangan yang ada, kecemasan, ketakutan, teruslah berjalan. Mungkin kalau sendirian anak ini tidak berani, tapi karena ada bapaknya yang menguatkan, memberikan nasihat, maka dia ikut. Setelah berapa lamanya mereka jalan, ternyata memang hujan itu kemudian mulai mereda. Angin pun mulai berhenti. Dan di depan cuaca menjadi cerah. Dan seperti biasanya, setelah hujan ada pelangi, ada pemandangan yang indah. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, inti cerita ini adalah supaya ketika ada cobaan kita tetap terus menjalani hidup. Kita harus terus menghadapinya, berjuang dengan sekuat tenaga. Kita memiliki 3 keutamaan, yaitu harapan, iman, dan kasih. Walaupun tantangan di depan kita itu besar, kita harus tetap punya harapan. Di depan, di balik cobaan, di balik penderitaan, ada sesuatu yang baik, ada harapan baru, hidup baru. Dan harapan ini kalau tidak diikuti dengan iman, maka orang akan diam di tempat. Iman ini adalah kekuatan untuk mencapai harapan itu. Yakin bahwa kita harus terus berjalan, terus menghadapi segala kesulitan, dan akhirnya bisa meraih harapan itu. Yang ketiga adalah kasih. Kasih itu hal yang membahagiakan. Maka ketika kita takut, kita cemas, tapi kalau kita ingat bahwa kita dikasihi oleh Allah, kita tidak pernah merasa sendirian. Bahwa Allah hadir mengasihi kita, mendukung kita, memberi harapan kekuatan kepada kita, maka kita akan jalan dengan perasaan yang tenang, perasaan yang damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita berhenti, maka tidak akan ada harapan. Tetaplah terus. Bagaimana dengan saudara-saudari kita yang menghadapi penyakit kemudian meninggal? Apakah itu kegagalan? Apakah kita kalah dengan penderitaan, dengan sakit? Saya yakin tidak. Meskipun jiwa kita direnggut oleh yang namanya penyakit, penderitaan, tapi membuat kita menghadapi hal itu dengan lebih tenang, yakin bahwa di balik kematian, Tuhan menyambut kita dengan penuh kebahagiaan. Tuhan memberikan kehidupan yang baru, membebaskan kita dari sakit penyakit. Maka ibu bapak, saudara-saudari, bacaan hari ini meneguhkan, menguatkan kita. Apapun yang kita hadapi, cobaan, entah kecil, entah berat,
tetap ada harapan baru, ada keselamatan, ada penyertaan Tuhan. Terutama di situasi pandemi ini, banyak orang kehilangan harapan, banyak orang kehilangan yang namanya keluarga, orang-orang yang dicintai. Nah, dengan bacaan ini kita diajak untuk tetap yakin bahwa ada sesuatu yang baik yang kita dapatkan di balik pencobaan. Ada rahmat Tuhan dan berkat-Nya yang akan kita terima. Semoga itu meneguhkan hidup kita dan kita selalu dikuatkan, disertai oleh rahmat Tuhan beserta Roh Kudus yang menuntun kita melewati hidup kita yang penuh cobaan atau tantangan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.